Kitabus sholati, itu salah tulis, tulisannya kitabut toharoti. Toharo udah selesai. Biasa kalau salah tulis mah kitab. Makanya kalau buat pengajar tuh nggak boleh punya satu. Ini saya ada 3 tuh, 2, 3. Di rumah ada lagi. Karena kalau kitab kecil ini emang rawan salah tulis biasa. Jadi kita harus ngecek teksnya pas apa enggak. Udah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumil fidarain amin. Kitabus sholati, adapun kitab atau bab selanjutnya yang menerangkan tentang sholat. As-sholatu, adapun sholat al-mafrudatu yang difardukan, itu khamsun, ada 5. Jadi sholat yang fardu, sholat yang wajib 5 waktu ya. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah kalau laki-laki pengganti zuhur di hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Selain sholat tersebut sunnah ya, jadi jangan sampai kita menghukumi sholat yang sunnah sebagai wajib. Hati-hati. Konstitusi Islam itu justru lebihnya di situ. Jadi kalau yang wajib ya kita bilang wajib, kalau yang sunnah ya kita bilang sunnah. Besok nih sholat Id, ya, sholat Idul Adha, nah itu sunnah. Kemarin kita sholat Idul Fitri, sunnah. Sunnahnya muakkad, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena hampir Nabi itu nggak pernah meninggalkan sholat Id, tapi tetap hukumnya sunnah. Jangan sampai kita ngina orang gara-gara dia ketiduran nggak sholat Id. Kan ada orang kayak gitu. Ya barangkali dia capek, kita nggak tahu juga kan kondisi orang, kecuali nganggur. Ya orang nganggur, orang pada sholat Id dia main gitar. Nah itu lain lagi ceritanya. Nah ini dia mungkin security gitu. Mungkin dia petugas malam, baru pulang jam 5 subuh. Niatnya sholat Id, ketiduran bablas, bangun jam 8. Orang udah pada bubar. Nggak boleh kita ngomong apaan sih orang Islam nggak sholat Id. Itu sunnah ya. Kalau nggak sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, iya justru itu haram, wajib dikodok ya, harus dikodok sholatnya. Bahkan kalau beberapa ulama mengatakan andai kata dia meyakini bahwa sholat tersebut bukan sesuatu yang wajib, hukumnya murtad ya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kok dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu bukan sesuatu perkara yang wajib, maka hukumnya murtad. Ya udah murtad, orang rukun Islam kok. Nah sholat itu bagian dari rukun Islam, sama kayak syahadat, sama kayak puasa. Orang nggak meyakini syahadat, murtad. Orang nggak meyakini zakat, murtad. Orang nggak meyakini puasa Ramadan, murtad. Kenapa? Karena yang ada di rukun Islam hukumnya wajib. Makanya hati-hati ya, mulut tuh dijaga. Kadang-kadang orang nggak sholat qobliyah ba'diyah aja ya, jelek-jelekin. Orang Islam nggak pernah qobliyah ba'diyah. Ya emang nggak bagus juga. Masa sih nggak kita lakuin ya? Kan itu bonusnya tuh. Bonus sholat wajib yaitu adalah qobliyah ba'diyah. Tapi jangan sampai kita ngehina, menjustis, menghujat orang yang nggak qobliyah dan ba'diyah. Karena qobliyah dan ba'diyah itu sunnah. Jangan pakai cuma, kalau cuma kesannya menyepelekan ya, sunnah aja, jangan cuma sunnah. Nah, kalau cuma sunnah nggak boleh, sunnah. Begitu pula dengan sholat Id ya. Nah untuk yang wajib ya 5 waktu udah. Makanya sampai-sampai ada satu sahabat nanya, ya Rasul, saya ini yang wajib-wajib aja ya Rasul, bisa nggak saya masuk surga? Kata Rasulullah, bisa. Emang Islam begitu doang? Iya, Islam sholat 5 waktu udah. Waktunya zakat, punya zakat, ya keluarin zakatnya. Gak punya duit, ya dizakatin. Waktunya Ramadan, puasa,
waktunya berangkat haji punya duit pergi haji, nggak punya ya nggak bisa, nggak punya duit. Kata Rasulullah bisa masuk surga. Syaratnya cuma itu. Nah itu tadi saya sampaikan konstitusi kita dalam agama Islam, ya yang wajib dihukumi wajib, yang sunnah dihukumi sunnah. Jangan pernah kita mewajibkan sesuatu yang sunnah, jangan juga kita mensunahkan sesuatu yang wajib, hukumnya dosa, melanggar konstitusi agama kita. Ya, emang nggak melanggar undang-undang, kagak dihukum kita, kagak dipenjara, tapi melanggar konstitusi keagamaan kita. Nah yang pertama az-zuhur, adapun sholat zuhur. Wa awalu waktiha, dan adapun awal waktunya sholat zuhur itu zawalu syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Ya, kalau matahari sudah tergelincir, maka disitulah waktu sholat zuhur. Bukan waktu matahari tepat di atas kepala kita ya, tapi ketika matahari tergelincir. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya sholat zuhur idza soro, yaitu ketika jadi apa zillu kulli syai'in, yaitu bayang-bayang atas setiap sesuatu ya, jadi ada bayangan sesuatu, bayangan tersebut menjadi mislahu, sesuai dengan besarnya atau sama dengan sesuatu, ba'da zilli zawali, setelah bayangan yang tergelincir tadi. Nah itulah waktu mentoknya sholat zuhur. Jadi gampangnya matahari tepat di atas kepala kita itu belum zuhur, Pak. Nah itu yang disebut dengan waktu istiwa. Ya, waktu istiwa itu haram sholat sunnah mutlak ya, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh, waktu tepat matahari di atas kepala kita. Katakan misalnya zuhur jam 12 pas, katakan gitu ya. Waktu istiwa itu kurang lebih jam 12 kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Itu haram sholat di situ. Jadi hati-hati. Misal kita melaksanakan satu sholat sunnahnya mutlak ya. Nah kemudian kita lakukan sholat sunnah mutlak itu di waktu yang tepat di atas kepala kita. Nah itu hukumnya nggak boleh, haram. Beberapa sholat sunnah mutlak diantaranya menurut ulama sholat sunnah wudhu, itu sholat sunnah mutlak. Sholat tahiyatul masjid itu ulama beda, khilafiyah. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu kategorinya sholat sunnah mutlak. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, sholat tahiyatul masjid bukan sholat sunnah mutlak. Artinya ketika kita datang ke masjid, pas kebetulan matahari tepat di atas kepala kita, belum azan ya, belum masuk waktu zuhur, maka menurut pendapat yang mengatakan sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah mutlak, maka haram sholat yang kita lakukan. Kalau pakai pendapat ulama yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya sunnah mutlak. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lain, sholat tahiyatul masjid bukan sholat sunnah mutlak. Jadi andai kata kita masuk ke satu masjid, tepat matahari di atas kepala kita, belum azan, dia belum azan zuhur, maka kita diperbolehkan sholat tahiyatul masjid. Nah ini emang khilafiyah. Tapi kalau sholat sunnah wudu, nah itu semua ulama sepakat itu termasuk sholat sunnah mutlak. Nah, jadi seandainya kita berada di satu komunitas yang awam, maka pakai saja yang pendapat ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid termasuk kategori sholat sunnah mutlak, supaya nggak jadi fitnah. Kenapa? Karena kalangan awam. Tapi kalau kita berada di kalangan yang orangnya pinter-pinter, dia ngerti hukum, ya udah silahkan. Nah ini kejadian Pak, masalahnya biasanya, mohon maaf ya, fakta nih yang saya alamin, itu kalau ada jenazah dikuburin habis zuhur. Nah, coba. Jadi kita bayangin kan ada jenazah orang meninggal, ya, udah dimandiin, udah dikafanin, udah rapi lah, tinggal dikuburin, kan diantar ke masjid. Disolat di mana? Di masjid. Jam berapa? Habis zuhur. Berangkat tuh. Itu yang berangkat kan bukan jenazah doang, ya, manusianya juga yang nganterin juga, keluarganya juga. Kan biasanya jenazah didatengin sebelum azan. Oh bentar lagi zuhur ya, bawa tuh. Ambulan dari depan masjid tuh, bawa. Pas kebetulan matahari tepat di atas kepala kita, belum azan ya, belum masuk waktu zuhur. Itu ada orang yang sholat, Allahu Akbar, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini lihat sikonnya nih. Nah, lihat sikonnya. Kalau emang orang itu orang awam, ya sebaiknya jangan, karena khawatirnya nanti jadi fitnah. Kan gak ada sholat di waktu
istiwa, matahari tepat di atas kepala kita. Kalau pakai pendapat ulama yang mengharamkan di waktu istiwa ya, matahari tepat di atas kepala kita, sholat sunnah mutlak nggak boleh. Tapi kalau menurut ulama yang memperbolehkan ya nggak ada masalah. Nah makanya tadi saya sampaikan hati-hati. Ya, jadi ilmu saja nggak cukup sebetulnya. Ya, pintar doang nggak cukup, nggak harus bijak juga. Kalau secara ilmu memang ada khilafiyah, dua perbedaan pendapat di situ ya. Nah, makanya kita lihat sikon orang-orang di situ. Kalau orang-orang itu orang-orang pintar semua, ya udah deh kita biasa tahiyatul masjid kan. Sambil nungguin sholat zuhur, habis sholat zuhur, kemudian kita sholat jenazah kan begitu biasanya. Walaupun kalau secara hukum itu juga salah. Bagusnya sholat jenazah dulu, baru kemudian sholat zuhur. Jadi nggak nentuin harus sholat zuhur juga nggak masalah. Jadi ada kata jam 10 udah rapi nih, bawa aja udah jam 10 ke masjid sholat jenazah. Sama aja sebetulnya. Ya itu lagi, itu kan adat ya, jadi kita hormati. Kadang-kadang nunggu jamaah gimana? Nah itu dia, makanya disitulah tadi saya sampaikan bukan cuma perlu ilmu, tapi juga perlu bijak. Karena ada sebagian masyarakat kita yang awam, dia nggak ngerti. Pokoknya kalau jenazah udah kelar jam 8, jam 9, nungguin aja zuhur. Padahal disolatin saat itu juga gak ada masalah. Ya, lagi-lagi ini masalah bijak ya. Akhirnya nungguin zuhur dia, dibawalah ke masjid tuh orang yang meninggal tadi. Nah, ya katanya sholat tahiyatul masjid. Ya ada dua kemungkinan. Kita juga nggak bisa memfonis. Ada dua kemungkinan. Satu, dia memegang berpendapat dengan ulama yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat sunnah mutlak. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak ya. Jadi kalau andai kata dia sholat tahiyatul masjid, nah kita husnuzon saja bahwa orang ini mengkategorikan sholat tahiyatul masjid bukan sholat sunnah mutlak, artinya boleh. Jadi tapi kemungkinannya dua. Kemungkinan yang kedua ya dia emang nggak ngerti hukum. Dan saya yakin kayaknya nggak ngerti hukum. Iya. Kalau dia ngerti pasti dia ngejaga. Karena saya beberapa kali dapat pertanyaan kayak gitu. Ustaz gimana hukumnya kalau pas lagi kita ngadirin jenazah, terus orang sholat tahiyatul masjid kan pas waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala kita, kok dia malah sholat tahiyatul masjid? Nah, ini pentingnya fikih. Ya bukan cuma pinter doang, tapi juga harus bijak. Jadi andai kata kita ngelihat ada orang kok sholat tahiyatul masjid pas waktu istiwa, kita husnuzon saja bahwa dia mengkategorikan sholat tahiyatul masjid bukan sholat sunnah mutlak. Karena yang haram itu adalah sholat sunnah mutlak. Ini Mas Gianto masuk masjid tiba-tiba Allahu Akbar, sholat sunnah. Nah itu nggak boleh, haram. Paham nggak maksudnya? Ya. Tapi kalau buat kita sendiri, nah buat kita sendiri kita bisa lihat sikon. Kalau sikon orang tersebut pinter-pinter, wah ini kalangan ulama nih daerah sini nih, ustadz nih, udah saya tahiyatul masjid. Enggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalangan awam ya udah kita nggak usah nungguin aja deh sampai sholat zuhur kemudian kita ikut sholat zuhur gitu ya. Nah lagi-lagi nih karena masalah khilafiyah, jadi nanti dikembalikan ke kondisi. Ya, memang kadang-kadang suka bertabrakan yang kayak gitu. Ya tadi saya sampaikan misalnya si mayit udah selesai dimandikan jam 11. Ya udah sholatin aja. Ngapain dulu? Nggak usah nungguin sholat zuhur. Kecuali masjidnya masjid gede, yang orang jamaah banyak. Kalau sholat zuhur paling jamaah berapa? Ya kan orangnya juga itu juga kan. Kecuali Istiqlal misalnya gitu ya, yang jamaahnya masjidnya sampai keluar zuhur asar. Nah kalau masjid kampung-kampung kita mah ya zuhur asar bisa dihitung. Ya kan paling sesap 2 sap, ya kan sama aja. Tapi nggak apa-apa disolatin di masjid di waktu setelah sholat zuhur nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau kita pakai ilmu ya, bukan pakai adat, ya langsung aja mensolatkan. Lebih cepat lebih bagus ya. Nah, lebih cepat lebih bagus, tapi ada juga tapinya. Lihat sikonnya, lihat sikon juga. Nah ini juga kejadian, buru-buru nyolatin padahal jaraknya jauh. Misal mau dikubur jenazah di Bogor. Berangkat jam 11. Pernah ada tuh orang, Ustaz minta sholatin jenazah jam berapa? Jam 11. Rumahnya di Bogor, ini ngubur jenazah di Bogor. Ini orang muka-muka pada kagak sholat nih, saya tahu nih. Ini kalau saya sholatin sekarang jam 11, jam 12 babas. Ya kan rumahnya di Bogor, Sukabumi, dia kagak bakal sholat. Saya bilang ntar aja habis zuhur. Lah kalau habis zuhur kan mau dia sholat zuhur dulu. Iya. Setidaknya nyampe di sana jam 4 masih dapat sholat asar. Tapi kalau sholat jam 11, ngubur jenazah rumah di Bogor, di Sukabumi, bukan Bogor Puncak mah dekat. Di Bogor sana yang lewatin Cianjur sana, udah mau ke arah Sukabumi.
Nah, ini kalau orang-orang nggak sholat udah pasti kagak sholat. Kan ambulan pengennya bablas mulu. Nah, orang yang naik motor, naik mobil seneng aja asik kagak sholat lewatin, ya kan? Tujuannya buat alasannya ngubur jenazah cepet. Tapi orang yang hidup malah kagak sholat, itu juga nggak bagus, nggak bijak. Terusnya dipaksa itu, nggak usah dulu jam 11 nih, sholatin aja sono. Saya tahu muka-muka kagak sholat ini soalnya. Kalau mau sholat sama saya jam 12 saya sholatin. Nah ini lain lagi ceritanya tuh kasusnya, ya. Nah, itu lagi memang susah. Kita di zaman ini kiamat ya, kadang dicepetin ya salah, dilamain ya juga salah. Nah, iya. Wal asru dan adapun untuk sholat asar. Nah, kalau untuk sholat asar, ya permulaannya wa awalu waktiha, adapun awalnya waktu sholat asar itu aziyadatu ziyadah, bertambah atau lewatnya ala zilil misli, yaitu bayangan misil, maksudnya bayangan yang seumpamanya tadi. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar, ila zilil mislaini, yaitu sampai ketika bayangan melewati 2 kali, ya, 2 kali yang sama, maksudnya 2 kali panjangnya. Wa fil jawazi, sedangkan untuk waktu jawaz itu boleh ya, ila ghurubi syamsi, berakhir sampai terbenamnya matahari. Nah ini penting nih. Jadi kalau untuk sholat asar itu ada 3 waktu, ya. 3 waktu pertama yang mubah, boleh. Yang kedua adalah waktu yang jawaz, ya, diperbolehkan. Nah, saya tarik dulu dari yang habis zuhur tadi ya. Jadi zuhur itu habis di waktu asar. Cuman kan kalau kita kan nggak tahu asar itu kapan. Nah, kalau sekiranya ada satu benda, nah ini satu benda ya, ada satu benda yang tinggi bayangannya sama. Kan kalau benda pasti kita taruh ada bayangan. Nah, kalau bayangannya sama, maka itu udah masuk waktu zuhur habis. Zuhur habis, bayangannya sama. Ini bayangan, ini benda. Bayangan dengan benda sama. Waktu zuhur habis. Lewat dikit bayangan, ini waktu asar. Ya, lewat dikit bayangan, maka masuk waktu asar. Nah, kalau di kampung-kampung, Pak, kalau zaman dulu kan belum ada jam ya. Ada juga jam mahal lah gitu. Nah, itu biasanya di masjid-masjid zaman dulu itu dikasih tiang tuh. Ada bunderan separuh lingkaran, terus ada tiangnya satu. Ya, kalau masjid-masjid kampung ada setengah lingkaran, terus ada tiang begini. Kalau daerah pesantren masih ada. Dulu kan belum ada jam. Masjidnya masjid kuno. Ini ada bentuk kayak gini. Karena ini untuk nandain bayangan ini. Ini ada kata bayangan. Bayangannya sama dengan tinggi benda. Bayangan sama dengan tinggi benda, maka bayangan yang sama dengan tinggi benda ini menandakan selesai waktu zuhur. Karena tingginya sama. Lewat dikit, nah ini masuk waktu asar. Bapak kalau mau lihat sore gitu ya berdiri aja. Bayangan kita lebih panjang nggak? Kalau lebih panjang ya pasti itu udah masuk waktu asar. Makanya jam 4, jam 5 itu bayangan pasti melebihi panjang dari bendanya. Gitu. Kalau kita orang nih kita berdiri itu lebih tinggi daripada kitanya. Nah, untuk waktu asar tadi di sini disebutin bahwa waktu asar itu ada juga waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu yaitu ketika bayangan sudah benar-benar melewati jauhnya benda. Baru nanti waktu jawaz itu ketika sampai terbenamnya matahari. Makanya di mazhab Hanafi itu mereka mengambil kesunahan untuk mengambil waktu ikhtiar. Jadi andai kata azan asar 3:30, nah itu waktu yang bagus, waktu yang mubah, waktu yang boleh kita udah sholat asar. Tapi ada lagi waktu yang ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu ya waktu pilihan, supaya kita nggak remeng-remeng, kita nggak ragu apakah ini masih zuhur apa masih asar. Maka diambillah waktu kurang lebih setengah jam atau 1 jam setelah waktu 3:30 tadi. Jadi ada kata asar 3:30 diambil setengah jam atau 1 jam, berarti jam 4 atau 4:30 baru sholat asar. Di beberapa pesantren pondok masih ada, termasuk pondok saya sendiri, saya suka cerita, itu asarnya 4:30 Pak. Dan musola-musola kecil di sekitar pondok, kan ada musola kecil ya, itu ngikutin. Padahal kiai itu udah ngomong, udah ajan aja asar. Kalau di pondok mah satu memang mengambil waktu ikhtiari 4:30, terus yang kedua memang dipasin sama jam belajar.
Karena kalau di pondok itu jam 1 jam 2 santri istirahat. Ya, habis sholat zuhur santri istirahat jam 1 jam 2. Mulai ngaji jam setengah 3 atau jam 2 lah mulai ngaji itu sampai setengah 5. Makanya asarnya dibablasin sampai setengah 5 baru azan. Tapi ya dasar orang kampung ya, samaan wa ta'atan ya, samina wa ta'na, mereka ya nurut sama kiai, kagak enak mau azan duluan. Akhirnya tetap aja musola kanan kiri. Pondok azannya setengah 5 juga. Dulu waktu saya kesana itu rada kender Pak, rada kaget juga. Iya. Kok azan asar setengah 5? Tapi pas saya belajar oh, ternyata memang waktu ikhtiari yang bagus itu memang setengah 5. Emang setengah 5. Tambah yakin gitu Pak. Untuk memastikan, karena kalau setengah 4 misalnya katakan ya, itu masih remeng-remeng antara zuhur sama asar. Cuman kan kita patokan jam digital. Ya. Makanya Mekah Madinah itu asarnya pun ya setengah 5 lewat, jam 5 lewat. Kalau Bapak ntar haji umroh, itu jarak asar ke maghrib itu dekat banget kan. Ntar kalau umroh, kalau haji ya, itu jarak asar ke maghrib itu kurang lebih sejam. Kenapa? Karena berhubung di sana madzhabnya Hanafi, ya, dan sebetulnya diikuti juga oleh beberapa ulama yang lain, bahwa ketika kita melaksanakan sholat asar itu sunnahnya memang dilebihkan di waktu ikhtiari. Waktu setengah 4 boleh, mubah ya, silahkan kita setengah 4 sampai jam 4 atau setengah 4 sampai jam setengah 5. Tapi di jam setengah 5 itu kita dapat kesunahan. Karena kalau udah jam setengah 5, kalau asarnya setengah 4 itu mustahil. Ya, mustahil waktunya itu kurang. Pasti waktunya sudah masuk di waktu asar gitu ya. Nah, untuk waktu yang Jawa ila guru bisyamsi sampai tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam yaitu mentok-mentoknya sholat asar. Nah, ada juga orang suka gagal paham. Nah, dia menyangkanya itu bukan setelah sholat tapi waktu. Misalnya katakan maghrib jam 6 ya. Maghrib jam 6. Ustaz, berarti setengah 6 udah gak boleh sholat dong Ustaz. Kalau untuk sholat asar ya tetap boleh. Iya, karena yang diharamkan itu adalah setelah sholat asar. Ya, kalau habis sholat asar baru kagak boleh sholat, dan nggak boleh pun itu sholat sunnah mutlak kayak tadi itu. Ya, ketika matahari tepat di atas kepala kita. Jadi kalau sholatnya bukan sholat sunnah mutlak, misal sholat jenazah, boleh nggak? Boleh. Boleh sholat jenazah di waktu haram sholat. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Tadi ya sholat sunnah wudhu. Bahkan sholat tawaf itu sebagian ulama mengatakan juga termasuk kategori sholat sunnah mutlak. Nah, tapi kalau belum melakukan sholat asar, kita sholat sunnah dulu pun nggak masalah. Misal kita punya hajat ya, setengah 6 misalnya gitu. Walaupun makruh menunda-nunda sholat sampai kemudian masuk ke waktu berikutnya. Katakan setengah 6 kita punya hajat, kita sholat hajat dulu, atau kita sholat qobliyah dulu, baru kemudian kita sholat asar. Nah, itu tetap sah. Kenapa? Karena sholat qobliyahnya atau sholat sunnah hajatnya dilakukan sebelum sholat asar. Tapi kalau habis sholat asar, nah baru itu nggak boleh. Oh iya. Nanti di bawah ada insya Allah sambungan tentang sholat-sholat yang haram ya. Wal maghrib, dan adapun sholat maghrib, wa waktuha, dan adapun waktunya sholat maghrib itu wahidun 1. Nah, kalau untuk sholat maghrib waktunya 1. Wa huwa, adapun waktunya sholat maghrib mulainya ya, maksudnya itu guru busyamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Wa bimiqdari, dan dari sekira-kiranya atau seukuran ya, seukuran kira-kiranya yu'adzinu, di mana sekira-kiranya orang itu kemudian azan, wa yatawaddu, dan kemudian berwudu. Jadi waktunya itu untuk maghrib itu sangat sempit sekali. Ini tapi wudu bener, azan bener ya. Yang mana sekira-kiranya orang kemudian dia berwudu, wa yasturul aurata, dan kemudian menutup aurat, wa yuqimus sholata, dan kemudian melaksanakan sholat ya, menyempurnakan sholat maghribnya, wa yusolli khamsa rokaatin, kemudian dia sholat 5 rakaat. Habis tuh waktu. Jadi kalau untuk maghrib memang cepet banget. Sekira-kiranya orang udah azan, terus udah pakai pakaian ya, menutup aurat, terus dia wudhu, dia menjalankan sholat, terus dia nambahin sholat 5 rakaat. Tapi ini lagi-lagi relatif. Ini sholat yang orang sholat lama ya. Kalau kita mah dari maghrib selesai ke isya itu jaraknya masih jauh. Ya kurang lebih masih 40 menit lah. Apalagi kalau wiritannya cepat ya, wiritannya cepat, tergantung bacaannya juga. Nah, tapi intinya yang jelas untuk sholat maghrib ini memang waktunya lebih cepat. Nah, gimana andai kata ketika kita sholat maghrib
Katakan kita sholat maghrib udah 2 rakaat. Lah 1 rakaatnya azan isya. Barangkali kita ngalamin kayak gitu. Kita harus pergi, ya, terus di perjalanan tiba-tiba kita mampir gitu ya. Wah, saya belum sholat maghrib nih. Ada musola, ada masjid, kita mampir, kita sholat. Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat azan isya. Nah, sholat maghribnya tetap sah. Ya, sholat maghribnya tetap sah, tapi kita dihukumi dosa karena lalai. Ya, kecuali karena melalaikan sholat yang kita lakukan. Beda lagi kalau ada uzur ya. Saya nggak bicara uzur, ini bicara normal. Secara normal, ya kita naik mobil, naik motor bisa berhenti di mana saja. Lah kok kita malah nyantai-nyantai, ntar aja deh. Udah tahu maghrib waktunya cepet banget. Nah kemudian kita lalai di dalam perjalanan kita mampir di masjid, di musola, lalu kita sholat maghrib. Baru dapat 2 rakaat azan isya, lanjutin sholatnya. Ya sholat maghribnya tetap sah sampai 3 rakaat. Tapi yang 1 rakaat kita terhitung dosa karena lalai. Ini lagi-lagi tadi saya sampaikan kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur lagi ceritanya. Misalnya mobil kita mau habis bensin, ya kan? Wah, tuh ada pom bensin, ngantri dulu di pom bensin. Dan namanya ngantri kan lama, ya kan? Nah, kita ngantri di pom bensin, kita parkirin, terus kita sholat di pom bensin misalnya, atau kita sholat di masjid musola lain keluar dari pom karena di situ nggak ada musola masjidnya misalnya. Nah, lah kok baru dapat 2 rakaat udah masuk waktu isya. Nah itu lain lagi ceritanya. Yang kayak gitu insya Allah nggak dapat dosa ya. Tapi tetap sholatnya maghribnya pun sah, walaupun rakaat 1 atau rakaat 2-nya kita lakukan di waktu yang lain. Terus selanjutnya wal isya'u, adapun untuk waktu isya, wa awal waktiha, dan adapun waktu awalnya untuk sholat isya itu idza ghaba, ketika menghilang, asyafaqu, yaitu mega, al ahmaru, yang merah. Ini untuk sholat isya ada beberapa mega di sini ya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya itu fil ikhtiyari. Nah ini ada juga waktu ikhtiar, sama kayak sholat asar ya. Waktu ikhtiar ila sulusil laili, sampai 1/3 malam. Wafil jawazi, adapun untuk waktu jawaz ya, yaitu ila tulu'il fajri, sampai terbitnya atau munculnya waktu fajar, maksudnya fajar sodik ya, asani yang kedua ya, fajar sodik maksudnya. Jadi andai kata untuk sholat isya ini juga nanti hampir sama kayak asar karena dia remeng-remeng ya. Jadi mega itu ada 3, kalau di kitab Safina dijelasin tuh, ada mega merah ya, kemudian ada yang kuning, ada yang putih. Jadi ketika mega merah itu lembayung senja, kalau kita ya nyebutnya lembayung senja, itu berganti tuh dari merah terus kuning terus putih. Nah itu baru gelap malam. Nah disitulah waktu sholat isya. Nah sama seperti asar, waktu sholat isya juga ada 3 bagian. Ya kalau tadi sholat asar di awal ya, kalau tadi 3:30 misalnya katakan sampai 4:30. Lalu kemudian waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu waktu yang bagus, yang sebetulnya yang dipilih oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Sama juga ketika sholat isya. Sholat isya pun begitu. Ada waktu ikhtiar yaitu sampai 1/3 malam. Ya, tapi nanti jangan dibandingin sama fadilah jamaah. Lain lagi ceritanya. Nah, andai kata kita pakai patokan hukum, lebih baik mana sholat di awal waktu ya, sholat isya dengan berjamaah ya, seperti nanti kita habis ini sholat maghrib kita sholat isya, dibandingkan dengan sholat isya sholatnya 1/3 malam. Mana yang lebih bagus? Secara afdol tetap yang lebih afdol adalah sholat jamaah. Nah ini lain lagi ceritanya ya. Nah, beda halnya kalau dibandingin, lebih bagus mana sholat isya sendirian di awal waktu nggak jamaah, dibandingkan dengan sholat sendirian juga tapi sholatnya sulusul lail, sholatnya di 1/3 malam, sholat isyanya. Mana yang lebih bagus? Dalam hal ini kalau secara kesunahan justru yang bagus adalah di 1/3 malam. Lagi-lagi yang saya sampaikan ini orang normal ya. Nah, kalau orang normal maksudnya orang yang biasa terbangun di 1/3 malam. Jadi seandainya gini lah gampangnya, ini ada orang nih, dia mau sholat jamaah, udah datang kali pas gitu kan, Pak Haji Kohar udah Allahu Akbar, wah udah mulai dia wudhu ya, mungkin karena telat buru-buru. Lah kok nyampe sini Assalamualaikum warahmatullahi, udah salam, sholatnya cepet ya kan? Assalamualaikum. Nah ini orang, wah saya nggak dapat jamaah, saya tungguin dah, tungguin apa nih, kagak ada orang juga lewat datang, nggak ada yang datang,
Akhirnya dia memutuskan, Sholat sendiri. nah, saya sholat aja di rumah deh nanti. Oh. Akhirnya dia pulang, dia nunggu masuk sholat sepertiga malam yang akhir. Nah yang kayak gitu lebih bagus daripada dia langsung sholat sebetulnya secara normal. Ya. Yang kalau orang itu udah terbiasa bangun sepertiga malam. Tapi kalau biasa bablas, jangan. Ya. Kalau biasa bablas, jangan. Misalnya Mas Gato misalnya gitu, atau orang-orang yang udah suka dagang malam ya. Malam, iya. Nah itu kan biasanya udah bangun ya. Iya. Jam 2 tuh kan kadang-kadang udah isyarat lah. Wah nyari ayam nih, kalau tukang ayam gitu. Nah itu langsung jalan tuh. Mata udah mulai sendiri. Mata udah melek sendiri otomatis tuh. Nah yang kayak gitu bagus. Ya karena ada kemungkinan dia bisa melaksanakan sholat isya di sepertiga malam. Tapi andai kata orang tersebut nggak biasa bangun sepertiga malam, terus dia niatin, nanti saya sholatnya malam aja deh, kata Pak Ustadz, sulusul air, ya sepertiga malam, blah bablas, itu dosa. Iya, karena orang tersebut berarti lalai atas tanggung jawab sholat yang dilaksanakannya. Bedain ya. Saya sering kalau misalnya pergi gitu ya, pergi jauh ke rumah teman, ya silaturahim, udah sholat maghrib, pulang, biasa deh habis sholat maghrib saya izin pulang kan. Mas bang misalnya gitu kan, saya izin pulang ya, balik. Itu habis ini kan jam 9 atau jam 8 lah, saya paling cepat ya. Nah itu saya sengaja, saya nggak sholat isya, ntar aja malam. 2:30 itu kalau kita sempat tidur, kita tidur dulu. Kalau ada kerjaan yang saya ngerjain tugas, saya tidur bangun 2:30. Ada beberapa waktu yang kadang-kadang saya lakukan seperti itu. Nah kalau Bapak melakukan itu, ya, itu kalau orang Jawa bilang go iling-ilingan, supaya jadi peringatan buat kita bahwa kita pernah melaksanakan sunnah Nabi, di mana Nabi pernah melaksanakan sholat isya di waktu sulusul lail. Bahkan Nabi bilang kalau nggak memberatkan umatku, aku tuh pengennya sholat isya jam segini. Tapi Nabi takut ya, Nabi khawatir umatnya keberatan, makanya Nabi tetap sholat di awal waktu. Tapi Nabi pernah mengisyaratkan seperti itu. Jadi sunnah-sunnah muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan Nabi, itu Nabi sering ngasih rambu kayak begitu. Misalnya kayak siwak ya. Andai kata nggak memberatkan umatku, akan aku suruh umatku pakai siwak setiap mau sholat. Tapi Nabi nggak mau, karena nanti takut dihukumi jadi wajib. Sholat taraweh, karena sholat pertama Nabi sholat sama Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Malam kedua datang Umar, Utsman, pada ikut sholat nih. Malam ketiga Nabi nggak hadir. Ditanya kenapa Nabi? Lagi-lagi jawaban Nabi, saya takut memberatkan umatku. Takutnya setelah sepeninggal saya, kalian menganggap sholat taraweh di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, makanya saya nggak melaksanakan bersama kalian. Silakan kalian sholat sendiri. Tapi nggak menghilangkan sunnah muakkadahnya. Ya, jadi sunnah muakkadahnya walaupun Nabi lakukan cuma sekali, itu nggak menghilangkan hukumnya itu. Nah, termasuk di dalamnya sholat isya. Di beberapa pondok-pondok yang ya dalam tanda kutip ya, pondok-pondok torekot itu ada di Jawa Barat banyak. Itu yang sengaja emang sholat isyanya 2:30. Nah, tapi kalau pondok-pondok umum, santri-santri kecil ya, yang SMP, SMA itu biasa sholat isya jam 7:30 gitu ya, jam 8. Tapi kalau di pesantren-pesantren yang salaf ya, yang kuno, yang masih kolot lah gitu ya, dan kebetulan misalnya kiainya kiai toreko, itu sholat isyanya 2:30. Sholat isyanya 2:30. Nah, itu masih ada di tempat itu. Nah, barangkali Bapak ntar berkunjung ke satu tempat, nungguin ajan isya kok kagak ajan-ajan. Ini pesantren kok kagak ada ajan isyanya. Nah itu barangkali itu pesantren yang toreko, yang ajan isyanya, sholat isyanya di 2:30 malam. Ya. Mereka biasanya nyambung tahajud, habis sholat isya nyambung tahajud, witir, langsung sholat subuh biasanya gitu. Tetap ya sholat isyanya didahulukan, baru tahajud, witir, kemudian sholat subuh. Jadi jangan dibalik-balik, ya. Jangan tahajud dulu, jangan witir dulu. Tetap sholat isya dulu, baru kemudian tahajud dan witir. Terus selanjutnya wasubuhu, dan adapun untuk sholat subuh, wa awalu waktiha, dan adapun awalnya waktu sholat subuh itu tulu'ul fajri, yaitu ketika munculnya fajar asani yang kedua, ya maksudnya fajar sodik ya, karena fajar ada dua, ada fajar adib ya, ada fajar sodik. Nah subuh itu udah masuk fajar tuh. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya fil ikhtiyar, yaitu pada waktu ikhtiar, ilal isfari, sampai terang sedikit.
Wafil jawazi, sedangkan untuk yang jawas, waktu yang jawas yaitu ilat tulu'is syamsi, sampai munculnya matahari. Muncul matahari maka selesailah sholat subuh ya. Jadi kalau untuk sholat subuh ini sama juga nih, sama kayak sholat isya ya, sama kayak sholat asar, ada waktu ikhtiari. Nah waktu ikhtiarinya itu sampai terang sedikit. Nah, jadi agak terang sedikit barulah kemudian sholat subuh. Nah ini lagi-lagi nih Pak, kalau Bapak umroh, haji, itu di Mekah, di Madinah itu sholat subuhnya ya, sholat subuhnya udah agak mau terang. Iya. Jadi kita sholat tuh gak lama udah terang Pak. Apalagi di sana sholat subuhnya kan suratnya panjang-panjang, ya kan? Nggak kayak kita, ya kita inatoina dulu. Nah di sana itu ketika udah selesai sholat subuh nih, kita keluar masjid aja. Entah di Masjidil Haram, entah di Masjid Nabawi, kita keluar masjid aja, udah terang lah itu. Iya. Karena emang waktu mereka ngambil lagi di waktu ikhtiar tadi itu, dan memang sunnahnya di waktu ikhtiar. Ya, tapi ini nggak umum ya, sekali lagi ya. Kalau di Indonesia nggak umum. Di Indonesia ini kita saking pinternya, ya, saking hebatnya, jadi pengen sholat di awal waktu. Jadi kalau bicara ilmu ya, ini kita bicara ilmu. Bicara ilmu itu kalau yang bagus sebetulnya sholat di awal waktu itu ya zuhur. Ya, sholat zuhur. Tapi kalau asar bagusnya ikhtiari. Ya, tadi udah lewat sedikit, bayang-bayangnya udah benar-benar melewati satu benda. Ya, kalau jamnya kurang lebih jam 4:45. Maghrib. Nah, maghrib juga bagus di awal waktu. Yang selanjutnya isya. Nah, isya juga emang bagus di awal ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi dapat kesunahan adalah waktu ikhtiari. Jadi tadi tuh selesai. Begitu juga dengan subuh. Ketika udah agak terang sedikit, baru kita sholat subuh. Walaupun boleh sah sholat pas masuk waktu subuh. Adapun yang kita pakai sekarang jam digital itu udah disetting, Mbak. Udah disetting, udah pakai hitungan lah gitu ya, hitungan jam internasional. Oleh karena itu, saya sering nyampe juga di jam digital itu kan ada waktu jeda ya. Ada waktu jeda antara azan ke qomat ya. Nah itu manfaatin. Ini jamnya koslet sih ya. Nah, kalau yang jam yang bener kan ada waktu jeda. Nah, antara jam azan ya, untuk qomat, dan itu bisa disetel. Nah itu manfaatin. Jangan sampai di musola kita, di masjid kita udah ada jamnya, tapi azan qomatnya masih mengikuti ala kita. Saya nyampein kayak gini karena masih ada di beberapa musola masjid yang kayak begitu. Belum bunyi titik itu belum. Orangnya udah ajan duluan. Belum bunyi titik belum. Udah datang, udah ajan. Yang lain udah pada ajan. Jadi patokannya orang-orang. Lagi-lagi ini patokan orang-orang. Lah terus buat apa pakai jam? Kan begitu loh gini. Maksudnya jam sendiri. Lah iya, orang kita punya jam sendiri kok. Iya. Terus yang kedua pas qomat. Ya, ini kan melatih disiplin sebetulnya. Ya biasanya settingannya tuh 5 menit, 7 menit. Ya, settingan qomatnya itu dari azan ke qomat bisa 10 menit, bisa 7 menit, bisa 5 menit. Nah, kita setting misalnya katakan 10 menit. Katakan waktu azan orang azannya 5 menit. Berarti dia harus menunggu 5 menit. Nah, itu kan memberi kesempatan untuk orang sholat qobliyah. Kan begitu. Atau memberi kesempatan buat orang-orang yang di rumahnya baru wudhu, sholat dan sebagainya ya. Mungkin dia ada yang sholat qobliyahnya di rumah. Jadi memberikan kesempatan untuk mereka-mereka datang sholat jamaah. Jangan sampai waktunya udah segitu terus kita memajukan diri gitu. Ya belum waktunya udah qomat, udah banyak yang datang. Akhirnya qomat. Ya jawabannya ke susu. Iya, jadi nggak lagi disiplin dengan jam. Walaupun jam itu bukan patokan. Ya, tapi setidaknya ini nanti Pak, ini saya kasih secara akal-akalan fikihnya. Setidaknya kalau andai kata salah, ya, andai kata kita salah nanti di akhirat jamnya kelewatan misalnya gitu ya. Nah, kita masih bisa punya pegangan, punya dalil, punya alasan. Dalil alasan kita apa? Kita punya patokan jam. Karena nggak sedikit juga, mohon maaf ya, jam-jam yang nggak sesuai sebetulnya. Ya namanya agidan kan udah masuk bisnis ya. Nah itu juga saya nemuin beberapa jam yang nggak sesuai. Kan kita juga punya hitungan. Ya kayak tadi tuh. Kenapa kita mempelajari waktu istiwa, kita mempelajari waktu zawal, ya, kapan waktu matahari lengser dan sebagainya. Nah itu kan menunjukkan waktu-waktu sholat. Kalau waktu sholatnya nggak pas ya jangan diikutin jamnya. Bisa jadi jam yang salah atau kitanya sendiri yang nyetingnya salah. Karena saya tahu settingan jam ini Pak, itu kan ada kodenya. Itu salah negara aja. Ini Malaysia ya.
misalnya gitu, dekat sama kita Malaysia, kita pakai Malaysia, Kuala Lumpur, ya beda sama Jakarta. Jangankan yang beda negara, yang satu negara aja nih, Indonesia kita setting Jakarta, ada Surabaya, salah kode aja. 021 Jakarta, karena ada kodenya Pak. 022 Bandung, 023 Semarang, 024 Surabaya gitu ya, dan seterusnya. Salah kode aja, itu ada pencetannya. Cetek. Kalau yang benar, makanya saya bilang nih jamnya nggak benar. Kalau yang benar tuh ada pencetannya, cetek. Oh masuk nih 021, tet 021 Jakarta. Ada tulisannya, ada kodenya. Nah takutnya orang mencetnya Surabaya. Ya kan kita nggak tahu juga. Mencet Surabaya selisihnya 15 menit loh. Iya duluan. Kalau Surabaya mungkin terlalu ekstrim lah ya, jaraknya jauh. Tapi kalau Bandung misalnya, kan ada ya. Nah kan lumayan jarak 2 menit 3 menit. Sementara waktu di kita belum masuk sholat. Mungkin kalau yang di musola nggak khawatir, di masjid nggak khawatir. Kenapa? Karena kita sholat tetap nungguin qomat. Katakan orang itu salah ya, orang itu salah ngambil waktu Bandung lebih cepat 5 menit misalnya, wajar. Wah, tet. Nah kita kan belum sholat, kita masih sholat qobliyah, masih sholawatan. Tetap aja qomat-qomatnya masuk di waktu selanjutnya waktu sholat. Yang kasihan nanti orang yang di rumah. Nah iya, orang yang patokan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi nenek-nenek. Nenek-nenek tuh kagak ngeliat jam. Puasatan dah mau. Udah aja apa belum tadi. Apalagi yang sepuh-sepuh. Jangan kayak yang sepuh kita deh. Nah, kita aja kadang-kadang ngeliat jam kok. Patokan kita udah ajan aja. Ajan tuh berarti zuhur. Ajan tuh berarti asar. Itu membantu, suara azan itu membantu juga. Tapi juga bisa bikin bahaya kalau yang ajan salah, kecepatan itu bahaya. Makanya sebetulnya kalau bicara azan lebih baik telat lah daripada kecepatan. Karena resikonya nanti orang yang sholat di rumah. Bukan yang di musola masjid. Kalau musola masjid pasti kelewat ya. Ada jedanya. Pasti kita tetap dapat waktu. Yang kasihan yang di rumah. Ketika di rumah itu mereka mendengar azan, Allahu Akbar, Allah, mereka langsung sholat. Khawatirnya yang kita azan itu salah. Orang ngikutin jamnya salah. Wah masjid azan, padahal masjid jamnya salah. Nah kita ikutin. Berarti kita bertanggung jawab juga atas orang-orang yang salah sholatnya itu. Ya. Faslun wasyaraitu wujubin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi